Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk mentadabburi tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah seberapa baik sih hubungan kita dengan Allah? Atau apakah hubungan kita agak merenggang dengan Allah akhir-akhir ini? Sehingga kita merasakan kerenggangan itu di dalam sholat kita jadi gak khusyuk. Kita merasakan kerenggangan itu dengan jauhnya kita terhadap Al-Quran. Al-Quran menjadi sesuatu yang mahjur, menjadi sesuatu yang terasing. Kita sampai lupa meletakkan Al-Quran kita di mana tempatnya sekarang. Kerenggangan itu dirasakan dengan mudahnya hati kita merasa sedih, galau, dan berputus asa, berkeluh kesah. Kerenggangan itu terasa dalam hubungan kita dengan keluarga kita, antara kita dengan pasangan, antara kita dengan orang tua, antara kita dengan sahabat. Karena sesungguhnya siapa yang buruk hubungannya dengan Allah, maka akan buruk juga hubungannya dengan manusia. Siapa yang baik hubungannya dengan Allah, maka akan baik juga hubungannya dengan manusia. Kita pengen merenungkan tentang hubungan kita dengan Allah. Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan juga, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Jadi, kalau kita ngerasa ada masalah antara kita dengan keluarga, dengan pasangan, padahal kayaknya kita juga bingung masalahnya apa sebetulnya. Kadang-kadang masalah sepele tapi jadi rame. Kalau kita ngerasa hubungan kita dengan orang tua gak baik, kita ngerasa hubungan kita dengan teman kerja kita gak baik, kita ngerasa hubungan kita dengan tetangga gak baik, maka hal yang pertama yang harus kita introspeksi adalah jangan-jangan hubungan kita dengan Allah lah yang gak baik. Sehingga akhirnya hubungan kita dengan manusia pun juga ikut menjadi renggang. Kalau kita ngerasa kita susah banget khusyuk di dalam sholat, kita jarang banget membuka Al-Quran, kita susah banget bangun subuh, berarti itu sudah indikasi jelas bahwa hubungan kita dengan Allah sudah gak baik. Dulu, para ulama sangat peka memperhatikan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai mereka bilang, ketika rumah saya bocor, saya akan langsung sholat dan minta ampun, karena tidaklah rumah saya bocor, kecuali itu menjadi bukti bahwa hubungan saya dengan Allah sedang buruk. Kalau anak saya susah dinasihati, saya akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah hati anak saya keras kecuali karena hubungan saya dengan Allah yang tidak baik. Kalau saya ribut dengan pasangan saya, maka saya akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah saya ribut dengan pasangan saya kecuali karena saya mulai jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, para ulama dulu menyadari akar dari semua masalah-masalah yang membuat hidup kita agak tidak nyaman adalah karena tidak baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hubungan kita dengan Allah itu bukan hanya akan menjadi jaminan kebaikan kita di dunia, tetapi juga menjadi jaminan kebaikan kita di akhirat nanti. Karena di akhirat kita udah gak bisa berharap ke siapa-siapa lagi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, Maliki Yaumiddin. Hari ketika harta dan keluarga udah gak lagi bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang beriman, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya coba kita renungkan kembali, sudah sebaik apa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat kehidupan kita lihat ibadah kita lihat sholat kita sampai hari ini. Apakah sholat kita masih ada yang salah atau tidak? Dan apakah kita masih malas untuk subuh atau tidak? Kalau masih seperti itu, berarti hubungan kita masih bermasalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sudah saatnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kembali kepada Allah, berdamai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Mudah. Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu gak pendendam, Allah itu Maha Pemurah. Kalau kita pengen kembali kepada Allah, cukup dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, aku yang zalim, aku yang salah. Akui kesalahan kita, minta ampun sama Allah, maka insya Allah hubungan kita akan kembali baik.
Kalau hubungan kita baik dengan Allah, semuanya secara berangsur akan membaik dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum.